Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena Engkau Tuhan, kami dapat lalui semuanya dengan sukacita dan kemenangan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi dan jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara yang dikasih Tuhan, segala jalan Tuhan mengandung makna tentang janji dan pemeliharaan Tuhan. Janji Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Setiap orang yang benar pasti akan merasa berbahagia dan puas dengan hal ini. Kalau kita mendengar istilah hidup dalam janji Tuhan, kadangkala yang muncul dan terbayang di pikiran kita adalah situasi yang menyenangkan yang kita alami, meskipun kita pasif dan tidak melakukan apa-apa. Gambaran keadaan seperti itu tidaklah tepat, saudara. Hidup dalam janji Tuhan bukanlah kehidupan yang bermalas-malasan atau berjalan tanpa arah, tapi hidup dalam janji Tuhan mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama adalah keluar dari kegelapan dosa. Kita tidak berada dalam perjanjian Tuhan apabila hidup kita masih di dalam dosa. Dalam ayat ini dikatakan bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan akan berpegang pada perjanjian dan peringatannya. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir merupakan gambaran tentang kita yang harus keluar dari perbudakan dosa. Kita harus membenci dosa dan kita berpegang pada perjanjian Tuhan. Beberapa hal yang penting dalam hal ini, saudara, adalah percaya kepada Tuhan. Ini merupakan tindakan kita yang pertama. Ketika kita mau hidup dalam janji Tuhan, langkah pertama adalah percaya kepadanya. Selanjutnya adalah tinggalkan dosa. Ketika Tuhan Yesus mengampuni seorang perempuan yang berdosa, Ia berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus tapi belum meninggalkan dosa, berarti hidup kita berada di luar janji Tuhan. Mari kita tinggalkan dosa, saudara, supaya kita tetap ada dalam perjanjiannya. Hal yang berikutnya sebagai wujud dari sikap keluar dari kegelapan dosa adalah hidup dalam kebenaran. Tidak ada pilihan lain, saudara, selain hidup dalam kebenaran. Setiap kita yang mau mengalami janji Tuhan tidak akan membiarkan diri kita berada di luar dari kebenaran Tuhan. Yang kedua, saudara, bertahan dalam ujian atau pencobaan. Selama perjalanan di padang gurun, bangsa Israel mengalami berbagai situasi yang mencobai iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kita semua dalam perjalanan iman kita juga mengalami pencobaan ataupun ujian yang sama. Untuk menghadapi keadaan yang bagaikan padang gurun, situasi yang sulit dalam hidup kita, ingatlah untuk bersikap yang benar, yaitu setia berpegang pada firman Tuhan, bersabar dalam kesesakan,
bertekun dalam doa dan bersyukur dalam segala keadaan. Hal yang ketiga, saudara, berjuanglah untuk meraih kemenangan. Bangsa Israel harus berjuang untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak diperkenankan hanya bermalas-malasan saja, tapi harus melakukan bagian mereka dengan mempercayai bahwa Tuhan akan menolong mereka untuk masuk ke sana. Sikap kita, saudara, dalam hal ini adalah imani janji Tuhan. Lakukan bagian yang harus kita kerjakan. Jangan takut dan lemah hati untuk mengatasi setiap masalah, dan percaya serta melangkah untuk meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam janji Tuhan. Segala janjinya, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk bimbingan, tuntunan, untuk pencerahan dari firman Tuhan. Kami menyadari bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yang menerima anugerah perjanjian baru di dalam Engkau Tuhan Yesus, kami hendaknya hidup seturut dengan kehendak-Mu, percaya sepenuhnya, meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Dan selanjutnya untuk kami bertahan dalam setiap proses kehidupan yang harus kami alami. Bersyukur dalam segala keadaan, sabar dan setia, serta terus mengimani janji-Mu, melakukan bagian kami, tidak takut dan putus asa, tapi terus melangkah dalam keberanian percaya untuk meraih kemenangan bersama Tuhan. Pimpin kami terus ya Roh Kudus. Terangi hati kami untuk kami semakin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan. Berikan kesehatan yang sempurna dan nyatakan pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.